Kerap kali saya sampaikan bahwa perselingkuhan itu salah dua orang. Si perempuan salah, si suami juga bersalah. Jadi akan kurang tepat kalau kita hanya melabrak si perempuan saja, tetapi terhadap suami malah Anda tidak menegur sama sekali. Salam Rahayu, dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan serta diberikan kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas soal pelakor, soal resikonya jika berurusan dengan perempuan lain dalam sebuah rumah tangga. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasan kita kali ini tentu saja akan lebih cocok untuk Anda para kaum hawa seperti saya. Di salah satu video saya yang dulu sudah pernah saya bagikan mengenai bagaimana caranya menghadapi seorang pelakor secara elegan, tanpa menggunakan amarah yang berkobar-kobar, agar tidak sampai menjadikan diri sendiri sebagai tontonan. Mengapa demikian? Karena yang namanya melabrak pelakor itu ada resikonya. Meskipun seringkali dalam situasi semacam ini kita jadi kesulitan berpikir panjang dan ingin lekas menyelesaikan masalah dengan segera. Kerap kali saya sampaikan bahwa perselingkuhan itu salah dua orang. Si perempuan salah, si suami juga bersalah. Jadi akan kurang tepat kalau kita hanya melabrak si perempuan saja, tetapi terhadap suami malah Anda tidak menegur sama sekali. Tetapi seperti yang kita tahu, ini banyak terjadi. Seorang istri melabrak selingkuhan suaminya bahkan di depan umum, disertai dengan bukti-bukti dengan tujuan untuk mempermalukan. Bahkan proses pelabrakan ini sampai direkam dan disebarkan di media sosial dengan sengaja. Tindakan semacam ini di satu sisi kurang elegan, tidak nampak berkelas sama sekali, tidak memperlihatkan kedewasaan Anda dalam menghadapi situasi, dan di sisi lain juga akan berdampak pada diri sendiri. Dampak-dampak inilah yang saya sebut sebagai resiko melabrak pelakor. Dampak pertama adalah semua pihak akan merasa malu. Si suami yang berselingkuh ikut malu, si selingkuhannya juga malu, Anda sendiri pun nanti setelah kepala sudah dingin akan ikut malu juga. Sudah begitu, keluarga besar Anda, keluarga besar suami juga nantinya akan turut mendengar kabar ini. Itu dampak pertama. Dampak keduanya, Anda harus siap jika kemudian suami malah akan membenci Anda. Karena seperti yang Anda tahu, ada kalanya justru suami malah akan membela selingkuhannya, bukan membela Anda yang merupakan istri sah dia. Ketika dihadapkan dengan perselingkuhan suami, maka pilihan kita sebenarnya hanya ada dua, yaitu bertahan atau berpisah. Ketika pada akhirnya Anda berdua memutuskan untuk berpisah, tetapi sebelum berpisah Anda melabrak si pelakor, namun suami tidak setuju dengan tindakan Anda tersebut, maka ia akan menjadi benci. Padahal suami yang bersalah dan adalah korbannya. Bila hubungan Anda dan suami kemudian menjadi buruk, resikonya adalah ia akan menjadi enggan untuk bertanggung jawab atas anak-anak Anda, yang merupakan anak dia sendiri juga. Ini memang kedengaran sangat tidak masuk akal. Suami bersalah, tetapi suami juga yang akhirnya menolak memberikan nafkah. Tetapi percaya tidak percaya, hal ini terjadi pada cukup banyak perempuan. Meskipun tentu saja saya harap tidak akan pernah terjadi pada Anda yang menyaksikan video ini. Itulah dampak kedua. Sedangkan dampak ketiganya, anak-anak Anda juga akan menjadi korban, menjadi buah bibir, menjadi bahan pembicaraan. Mereka akan menjadi malu dan hubungan mereka dengan orang tua sendiri akan merenggang. Itu dampak ketiga. Adapun dampak terakhir atau yang keempat adalah tindakan melabrak ini akan menjadikan masalah berakhir tidak baik. Akan semakin merumitkan masalah, semakin menjadikan kusut semua urusan yang ada. Entah memutuskan bertahan atau berpisah, bila Anda sampai melabrak si pelakor, maka semua pihak yang terlibat akan menjadi tidak nyaman. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan melabrak pelakor paling tidak akan memberikan Anda rasa puas. Lalu, bagaimana sebaiknya? Tentukan dulu pilihan Anda. Misalnya, hari ini Anda mengetahui bahwa suami ternyata punya wanita lain. Tentukan dulu pilihan Anda. Ingin bertahan atau berpisah saja. Bila ingin bertahan, maka baiknya suami perlu dipisahkan dulu dari selingkuhannya tersebut. Caranya, apakah dengan melabrak si pelakor? Bukan. Dalam hasanah ilmu spiritual kejawen, ada yang namanya ajian pedotse. Ini merupakan amalan khusus
untuk membantu memutuskan hubungan yang tidak dikehendaki. Bila Anda berminat untuk menggunakan cara ini, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, sampaikan keperluan Anda untuk memisahkan suami dari selingkuhannya, dan nanti Anda akan dipandu untuk proses selanjutnya. Syaratnya sangat sederhana, yaitu nama dan foto suami, ditambah nama dan foto selingkuhannya juga bila ada, atau boleh juga Anda kunjungi dulu website resmi kami untuk layanan ini di pemutuscinta.com. Dari saya, kurang lebihnya cukup sekian. Sampai di sini saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan dan salam rahayu.